Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarlina dan anggota kelompok saya ada Merlin dan ada Cindy. Kami dari program studi PG PAUD. Pada video kali ini, kami akan membahas materi-materi yang ada di buku Pengantar Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Profesor Dr. Dwi Nugroho Hidayanto MPD dan Bu Adarina Dian Pertiwi MPD. Bab 1. Tinjauan tentang pendidikan. A. Pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai istilah atau pengertian pendidikan yang sebelum seragam dalam mengungkapkan pengertian pendidikan yang sebenarnya. Istilah-istilah yang hampir sama pengertiannya dalam pendidikan yakni mengajar, membina, melatih, memelihara, dan mengurus anak. Adapun pengertian pendidikan dari sumber lain yaitu pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. B. Fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan masyarakat. C. Macam dan bentuk pendidikan, bahwa pendidikan di dalam pelaksanaannya berbentuk pergaulan antara pendidik dan anak didik untuk mencapai tujuan tertentu. Bab 2. Pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan selalu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Di dalam pengembangan nilai ini tersirat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia di dalam hidupnya. Adapun arah pendidikan dari sumber lain yaitu arah pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia di Indonesia yang memiliki 9 karakter, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua bertakwa mulia, yang ketiga sehat, keempat berilmu, 5 cakap, keenam kreatif, ketujuh mandiri, kedelapan menjadi warga negara yang demokratis. B. Konsepsi manusia di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan esensial yang dimiliki oleh manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain yang menempati alam ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan dikatakan manusia apabila tanpa pendidikan. C. Perlunya manusia dididik. Perkembangan hidup manusia itu akan terarah terhadap pencapaian tujuan sesuai dengan prinsip bahwa manusia merupakan makhluk teologis. Manusia bertujuan, kesengajaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan manusia, itulah yang disebut pendidikan. D. Anak manusia dapat dan perlu dididik. Proses ini menunjukkan adanya saling ketergantungan antara si terdidik dengan yang mendidik. Hal ini tercipta oleh situasi khusus dalam bentuk kerjasama antara pihak yang menerima didikan dengan pihak pemberi didikan. Bab 3. Berbagai pendekatan terhadap pendidikan. A. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan dirumuskan sebagai suatu penerapan konsep-konsep pikiran filosof yang dipergunakan untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Henderson, Philosophy of Education. B. Pendekatan agama terhadap pendidikan. Suatu yang sangat sulit untuk menetapkan pendekatan agama di dalam pendidikan disebabkan banyaknya agama yang ada di dunia dan mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi pemeluknya yang berpengaruh terhadap proses pendidikan sesuai dengan nilai keagamaannya. C. Pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Di antara pendekatan ilmu lain yang penting diterapkan di dalam pendidikan, di antaranya pendekatan psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, biologi, dan pendekatan lainnya. Bab 4. Aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan pendidikan. A. Pendidik. Pengertian pendidik dalam hal ini meliputi pertama orang dewasa, yang kedua orang tua, yang ketiga guru, keempat pemimpin masyarakat, kelima pemimpin agama. B. Anak didik. Dalam situasi pendidikan yang dialami anak didik merupakan komponen yang hakiki. Anak didik sebagai anak yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidiknya. Adapun pengertian anak didik dari sumber lainnya, peserta didik adalah anggota masyarakat yang belum dewasa yang memiliki fitrah atau potensi
baik secara fisik maupun psikis, yang memerlukan usaha bantuan dan bimbingan orang lain yang lebih dewasa untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. C. Hubungan antara pendidik dan anak didik. Dalam situasi pendidikan, terjadi hubungan antara pendidik dan anak didik. Hubungan ini bukan hubungan pergaulan biasa, melainkan pertemuan antara pendidik dan anak didik yang didasari atas hubungan kewibawaan dengan konfrontasi. D. Tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, tujuan lengkap dan tujuan tidak lengkap. Yang ketiga, tujuan akhir dan tujuan sementara. Yang keempat, tujuan esensial dan tujuan aksidental. E. Proses pendidikan. Dalam situasi pendidikan, terjadi suatu proses di mana anak didik bersama-sama pendidik mencapai kedewasaan. Beberapa taraf hubungan dengan perkembangan kewibawaan anak yaitu perlindungan, kesepemahaman, keselarasan, kerukunan, dan keberdirian sendiri. Bab 5. Tripusat Pendidikan. A. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Selain daripada itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi si anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. B. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah sebagai lembaga formal yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari, oleh, serta untuk masyarakat. Bagian C. Peranan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil. Yang pertama, pengembangan dan pembentukan pribadi. Yang kedua, mewariskan kebudayaan. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, inovasi. Yang kelima, praseleksi dan praalokasi tenaga kerja. Bagian D. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga pendidikan. Yang kesatu, beberapa istilah pendidikan di lingkungan ketiga. Yang kedua, batasan pendidikan sosial. Yang ketiga, tujuan pendidikan sosial. Bagian E. Perbedaan dan persamaan dalam tripusat pendidikan. Nomor 1, perbedaannya. A. Pendidikan nonformal bisa diselenggarakan di dalam sekolah, sedangkan pendidikan informal tidak pernah diselenggarakan secara khusus. Bagian B. Pendidikan nonformal diprogram secara tertentu, sedangkan pendidikan informal tidak diprogram secara tertentu. Bab 6. Kurikulum. A. Kurikulum dan skenario modernitas sikap. Adanya kemampuan kurikulum untuk tampil sebagai skenario, maka sangat mungkin jika modernitas sikap individu dan masyarakat dirancang dalam satu kurikulum. Bagian B. Peningkatan SDM melalui pembaruan kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, akar makna kurikulum. Yang ketiga, akar makna kompetensi. Bagian C. Kurikulum sebagai pemandu perubahan. Kurikulum dengan sendirinya harus mampu mengembangkan program-program pendidikan dan pelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan situasi belajar dengan tidak mengesampingkan kepentingan atau arti pendidikan dan kebutuhan masyarakat bangsa. Bagian D. Koherensi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa bersamaan dengan berkembangnya masyarakat dan tuntunan pembangunan. Kurikulum akan mempengaruhi sekaligus terpengaruh perkembangan dan tuntunan tersebut. Bab 7. Kurikulum koheren. A. Makna kurikulum koheren. Kurikulum koheren secara efektif mengatur dan mengintegrasikan ide-ide penting matematika sehingga peserta didik dapat mengetahui bagaimana membangun ide-ide atau berhubungan dengan ide-ide lain, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan pemahaman, mengembangkan kemampuan keterampilan. KK didefinisikan sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah
atau pengalaman pendidikan agar memperoleh tujuan dan pengalaman yang lebih luas. Bagian B, kurikulum lintas disipliner. Menurut Palmer dalam Bian 1995 halaman 55, penciptaan hubungan antar disiplin dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan. Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya dapat diterapkan pada sistem sekolah dalam organisasi atau kebiasaan yang mapan. Bagian C, komponen kurikulum koheren. Menurut PT Guinness dan Homestay 1995, terdapat sejumlah komponen kunci KK diantaranya ialah identifikasi tujuan, pengintegrasian isi, membuat hubungan, penggunaan penilaian tradisional dan penilaian alternatif, penetapan teori pendidikan yang sesuai, personalisasi belajar, peningkatan hubungan. Bagian D, kurikulum koheren di Indonesia. Kurikulum pendidikan nasional telah mengarah kepada koherensi secara bertahap. Perencanaan, pengembang, dan pelaksana kurikulum telah bergerak ke tingkat yang lebih operasional melalui praktek pengembangan muatan lokal dan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum atau sekolah menengah. Bagian E, penelitian kurikulum koheren. Hasil penelitian Clifford Griggs 1983 mengemukakan bahwa cara terbaik untuk membawa anak kepada kekomplekan masyarakat ialah dengan memperkenalkan anak tersebut pada dunia yang berbeda, kultur, disiplin, percakapan sehari-hari yang akan memberikan efek timbal balik dengan yang lain. Bab 8. Evaluasi dan pembaruan kurikulum. A. Pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Adapun sumber lain pengertian evaluasi. Definisi evaluasi mengandung 3 konsep pokok yaitu pemberian pertimbangan, judgment, nilai merit, dan arti word. Oleh karena itu evaluasi diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu. B. Komponen evaluasi. Menurut Ben yang dikutip kabar 1988, evaluasi memiliki komponen yang saling terkait, yakni A. Komponen apa yang menyangkut tujuan dan materi evaluasi. B. Komponen usaha meliputi tindakan langkah-langkah evaluasi. C. Komponen hasil yang menyangkut pertimbangan berdasarkan norma. C. Evaluasi perlu direkayasa. Evaluasi merupakan suatu kajian yang unik karena evaluasi bergerak antara suatu kajian akademik dengan suatu kajian yang selalu harus memiliki kegunaan praktis. Kajian evaluasi bersifat akademik karena menggunakan berbagai kriteria keilmuan yang biasa dianut dalam penelitian serta segala tradisi. D. Kegiatan evaluasi dan misi perubahan kurikulum. Evaluasi dan kurikulum merupakan disiplin yang berdiri sendiri. Ada pihak yang berpendapat antara keduanya tidak ada hubungan, tetapi ada pihak lain yang menyatakan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan antara evaluasi dengan kurikulum bersifat organis. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.